Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz mohon maaf, tadi malam ada olahraga di perumahan. Sudah bertahun-tahun tidak ikut olahraga, jadi tadi malam olahraga futsal. Jadi kelelahan mungkin. Sudah sholat di masjid dekat rumah baru terbangun, Masya Allah. Jadi berangkat, Alhamdulillah masih ditakdirkan bisa berbagi sedikit ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan pagi ini bernilai ibadah, dicatat oleh Allah sebagai amal yang akan memperberat hisab kita di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah sudah 2 pekan ya, Ramadan pergi meninggalkan kita. Sudah 2 pekan Ramadan berlalu. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan hidup untuk mempertahankan nilai-nilai Ramadan yang telah kita tanam selama 30 hari penuh. Ingat Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, suatu ketika seorang sahabat datang kepada Rasul dan bertanya, "Wahai Rasul, tunjukkan kepadaku satu amalan yang mana amalan itu tidak akan aku tanyakan kepada siapapun lagi." Rasul bertanya, "Amantu billah sumastaqim." Berimanlah engkau kepada Allah dan istiqomahlah. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah di bulan Ramadan. Kita berpuasa, maka tanda-tanda puasa itu diterima bukan di bulan Ramadan. Sama seperti sholat. Sholat itu makbulnya itu tidak nampak saat sholat, tapi akan nampak setelah selesai sholat. Apakah sholat tersebut innas salata tanha anil fahsya' wal munkar? Apakah sholat tersebut bisa mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar atau tidak? Begitu juga dengan haji umroh Bapak Ibu. Haji umroh itu mabrur atau tidak mabrurnya itu tidak nampak ketika kita di Mekah atau Madinah, tapi akan nampak setelah pulang ke Indonesia. Apakah semakin menambah imannya, mempermantap amalnya, memperbaiki akhlaknya atau tidak? Begitu juga orang yang sukses beribadah di bulan Ramadan. Tidak nampak ketika di bulan Ramadan, tapi setelah keluar Ramadan. Di Ramadan dia begitu bersemangat berpuasa 30 hari berturut-turut tanpa tinggal satu waktu pun. Nikmat puasa itu Bapak Ibu. Oh Bapak Ibu, nikmat puasa itu. Apakah merindukan Ramadan kembali? Nah, pertanyaannya, apakah ada tekad kita untuk senantiasa berpuasa meskipun tidak di bulan Ramadan? Ada puasa Senin Kamis, ada puasa 6 hari di bulan Syawal, ada puasa Daud, ada puasa Yaumul Bid. Maka orang-orang yang merindukan dan meresapi puasa Ramadan itu, dia tetap akan berpuasa meskipun Ramadan telah berlalu. Di bulan Ramadan setiap malam dia mendirikan malam, dia mendirikan qiyamul Ramadan, qiyamul lail, dengan tarawihnya, dengan witirnya, dengan tahajudnya. Selama 2 pekan Ramadan berlalu, ibu-ibu pernahkah witir? Bapak Ibu, 2 pekan Ramadan berlalu, witirkah setiap malam? Alhamdulillah, itulah tanda-tanda bahwa Ramadan itu betul-betul telah mencetak jiwa yang betul-betul takwa, sehingga betul-betul di bulan Ramadan taat, di luar Ramadan taat. Tuhan yang kita sembah ketika Ramadan, itu pula lah Tuhan yang kita sembah di luar Ramadan. Tuhan yang kita sembah ketika di kota suci di Mekah Al-Mukarramah,
itu pula Tuhan yang kita sembah di Indonesia. Maka tetaplah bersemangat, istiqomah hingga kelak husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita bahas ya tentang akhlak ya. Jadi pembahasan kita adalah fokus kepada akhlak. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah. Akhlak itu tentu saja terbagi menjadi dua. Ada akhlak mahmudah, ada akhlak majmumah. Hari ini kita fokus kepada akhlak mahmudah, akhlak yang baik. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah. Ada beberapa istilah yang berbeda tapi terkadang kurang tepat didefinisikan. Ada akhlak, ada etika, ada moral misalnya. Akhlak dan etika itu sangat berbeda. Akhlak dan etika itu sangat berbeda. Kalau etika itu adalah tuntunan kehidupan yang baik buruknya ditentukan oleh masyarakat. Jadi etika itu diciptakan oleh manusia, diciptakan oleh budaya. Contoh di Papua buka baju itu biasa, pakai koteka itu biasa. Itulah standar etik yang ada di Papua ya, atau di daerah-daerah yang mereka sudah terbiasa membuka bajunya, menampakkan auratnya. Itu adalah etika. Ada pula etika berjalan. Kalau anak kecil berjalan itu menunduk, nah, itu adalah etika. Adapun akhlak itu hadirin yang disebut Subhanahu wa taala adalah kebenaran atau aturan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak itu adalah datang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, Rasulullah Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini tidak ada tujuan lain kecuali innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Tidaklah aku diutus ke muka bumi ini kecuali untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi endingnya, output dari semua syariat Islam ini adalah berakhlakul karimah. Sehingga Islam itu ada 3 pokoknya. Yang pertama adalah iman, Islam, dan terakhir adalah ihsan. Iman, Islam, dan ihsan. Iman itu akidah, bagaimana mengenal Allah, siapakah Allah, di mana Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, hak-hak Allah, pemberian-pemberian Allah, kebaikan-kebaikan Allah, cinta Allah, rahmat Allah, berkah Allah, pertolongan Allah. Itu dibahas di pokok ajaran Islam bab iman. Kemudian ketika kita telah mengenal Allah, mengetahui hak-hak Allah, mengetahui kasih sayang Allah, maka kita diperintahkan untuk bersujud kepada Allah melalui Islam. Di dalam Islam itu intinya adalah syariat. Salat, zakatlah, berpuasalah, naik hajilah, bersujudlah, berzikirlah. Tapi inti daripada mengenal Allah, inti daripada salat, infak, sedekah, intinya adalah ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu intinya adalah akhlak. Sebagaimana Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, "Ma huwal ihsan ya Rasulullah?" Maka Rasul menjawab, "An ta'budullaha ka'annaka tara, fa illam takun tara, fa innahu yarak." Ihsan itu adalah engkau melakukan kegiatan, melakukan amal. Jadi amal itu tidak ada salat. Ya, amal itu perbuatan, apapun perbuatan kita, perbuatan dunia atau perbuatan akhirat. Tapi kita merasa selalu diawasi oleh Allah, merasa selalu melihat Allah, merasa kita selalu memandang Allah, melihat Allah. Ketika kita mau tidur, kita melihat Allah, sehingga tidur kita karena Allah. Ketika kita mau minum, tujuannya karena Allah. Ketika kita mau makan karena Allah. Ketika kita mau pergi bepergian kemanapun, tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah. Jadi kemanapun kita adalah Allah tujuan kita, melihat Allah di dalamnya. Ketika kita melihat sebuah benda yang cantik, yang kita lihat adalah Allah pemilik benda itu.
Kita tidak fokus di benda itu. Ketika kita melihat pemandangan, ketika kemarin kita berlibur ke Sumatera Barat, berlibur ke Medan, ada yang berlibur ke Jawa, indah gunungnya, indah sungainya, indah lautnya. Yang dia lihat bukan sungai, bukan laut, bukan gunungnya. Yang dia lihat adalah Allah sang pencipta keindahan tersebut. Jadi itulah yang namanya ihsan yang pertama. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan, kita lihat Allah. Kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga akan berbuah akhlak. Akan berbuah akhlak. Adapun yang kedua daripada ihsan itu adalah ketika kita tidak bisa melihat Allah dalam semua aktivitas kita, yakinilah Allah melihat engkau, Allah mengawasi engkau, Allah memantau setiap gerak-gerikmu, Allah melihatmu di tempat yang jauh, Allah melihatmu di tempat yang dekat, Allah melihatmu di tempat yang gelap, Allah melihatmu di tempat yang terang, Allah melihatmu di tempat yang tersembunyi, Allah melihatmu di tempat yang terang-terangan. Sehingga ketika ihsan ini betul-betul kita amalkan, kemanapun kita pergi selalu merasa diawasi oleh Allah. Setiap yang ingin keluar dari mulut akan hati-hati karena Allah mendengarnya. Setiap yang akan dilihat oleh mata, ini boleh atau enggak, ini disukai Allah atau enggak. Sehingga mata ini akan memandang yang baik, itu adalah akhlak. Telinga ini hanya mendengar yang baik, itu adalah akhlak. Mulut ini hanya mengucapkan yang baik, sopan, santun, jujur, lembut, akan menghadirkan akhlak. Kaki ini akan melangkah ke tempat yang baik karena dia merasa selalu diawasi Allah. Allah nampak ini, kalau aku melangkah ke sini nggak boleh, kalau aku melangkah ke sini nggak boleh, maka aku akan melangkah ke tempat yang Allah sukai, sehingga melahirkan akhlak. Jadi hadirin Allah cintai, inti sholat ini pun akhlak. Inti sholat kita 5 waktu, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Itu tujuannya akhlak. Ustaz, ada orang tak sholat baik akhlaknya. Hadirin yang Allah cintai, bagaimana mungkin orang tak sholat baik akhlaknya? Mustahil. Karena akhlak itu sendiri terbagi 2. Ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada manusia. Bagaimana mungkin dia akan berakhlak sedangkan dia tidak berakhlak kepada Allah? Diperintahkan dia atas sebuah perintah, diperintahkan dia untuk meninggalkan sebuah larangan, tapi perintah itu dia tinggalkan, larangan itu dia embat, dia hajar, tak peduli larangan. Akhlak apa itu? Allah aja dia hianati. Dia baik Ustaz sama manusia, Ustaz. Dia sopan sama orang tuanya, dia hormat sama orang tuanya, dia sopan sama tetangganya. Hadirin, mana yang lebih baik? Hadirin yang cintai, berakhlak kepada Allah tentu saja adalah yang terbaik, yang paling utama. Tapi tidak boleh kita melupakan akhlak kepada manusia, karena kita diatur 2 hubungan, hablum minallah wa hablum minan nas. Ini tidak boleh dipisahkan, hadirin yang Allah cintai. Maka pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas akhlak yang pertama, ya, akhlak yang pertama. Banyak sekali akhlak yang baik, tapi yang paling utama hadirin Allah cintai adalah akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah dibagi lagi dengan banyak hal. Yang paling utama akhlak kepada Allah itu adalah ikhlas. Jadi pada kesempatan kali ini kajian akhlak kita adalah tentang ikhlas. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, tentu tak asing lagi kata-kata ikhlas dalam sanubari kita, dalam pikiran kita. Tak asing lagi kata-kata ikhlas. Ya, ada ulama yang mendefinisikan ikhlas seperti air putih, air mineral yang masih bersih, tak bercampur dengan apapun, tak bercampur dengan gula, tak bercampur dengan pewarna, tak bercampur dengan zat apapun, yang ada hanya air mineral. Jika air mineral ini bercampur dengan gula, akan merubah rasanya. Tidak disebut lagi dengan air mineral, tapi berubah nama menjadi air gula. Apalagi air gula itu dicampur dengan teh merek Perenjak atau Sariwangi, maka tidak lagi air mineral namanya, tapi sudah menjadi teh manis. Apalagi ditambah dengan es batu, sudah menjadi es teh atau TS.
apalagi ditambah dipanasi itu air, kemudian ditambah dengan kopi Aceh, kopi Medan, atau kopi Sumatera Barat, atau kopi Bali, tambah dengan gula sedikit meskipun pahit, tidak lagi air mineral namanya, tapi menjadi kopi. Hadirin cintai, maka ikhlas itu tak bercampur apapun, tak ada zat apapun yang bercampur. Begitu juga dengan ikhlas, hadirin cintai. Maka Allah berfirman dalam Quran surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah engkau kami perintahkan untuk tunduk menyembahku dengan penuh keikhlasan. Jadi menyembah Allah itu harus ikhlas. Sehingga sangat-sangat menyedihkan, sekaligus menakutkan, sekaligus mengkhawatirkan kita. Meskipun sesungguhnya ini kabar gembira. Jadi semua kabar dari Allah dan Rasulnya adalah kabar gembira sesungguhnya. Berita neraka, berita surga, sesungguhnya itu kabar gembira, peringatan untuk kita. Jadi ada sebuah hadis riwayat Bukhari menjelaskan tentang 3 orang yang pertama-tama diseret ke jurang api neraka. 3 orang yang pertama-tama diseret ke jurang api neraka bukan penzina, bukan koruptor, bukan pemerkosa, bukan pembunuh, bukan. Yang pertama kali diseret ke jurang api neraka adalah 3 orang. Siapa 3 orang itu? Yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran, mendakwakan Al-Quran. Adapun yang ketiga, orang yang pertama-tama diseret ke jurang api neraka adalah orang yang berinfak, bersedekah, berwakaf. Dasar sekali. Yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Berjihad tentu saja dia berangkat berperang, kemudian perang dengan jiwa, dengan hartanya. Betul, dia berangkat. Betul, dia melawan musuh, tangtung. Betul, bahkan dia mati di medan perang, darahnya bercucuran. Tidak ada satupun manusia yang bisa membantah. Memang semua manusia melihat dia berangkat ke medan perang, dia ikut, dan aku melihat dia ikut berperang dengan semangatnya. Aku melihat dia bersimbah darah dan dia wafat masih dalam baju perangnya. Manusia melihat bahwa dia betul-betul melakukan perang itu dengan baik. Tapi ketika dipersembahkan kepada Allah, Allah tanya, apa yang kau lakukan? Maka orang itu, aku berjihad di jalan Allah. Aku berjihad dengan harta dan jiwaku sampai pada detik terakhir. Aku wafat ketika membela agama Allah. Allah jawab pengakuan mereka, kadzabta, kau dusta. Kau dusta. Kau berjihad di jalan Allah agar kau dipanggil pemberani, agar kau dipanggil orang yang berjasa, agar kau dipanggil pahlawan. Pujian manusia itu sudah kau dapatkan. Kau sudah dipanggil pemberani, kau sudah dapat sertifikat sebagai pahlawan kaum muslimin, kau sudah dapat pengakuan kaum muslimin, kau bahkan namamu sudah diukir sebagai orang yang paling berjasa. Semua yang kau inginkan sudah kau dapatkan di dunia, diseret ke neraka dalam keadaan terkelungkup. Gara-gara apa? Apakah kurang amalnya? Amal yang paling besar pahalanya jihad, tapi ternyata masuk neraka. Yang kedua, datanglah orang-orang yang membaca Quran, mengajarkan Quran, mendakwakan Islam. Apa yang kau lakukan, wahai hambaku? Aku ini adalah aktivis Quran. Aku ini qori, imam terbaik, imam paripurna, bacaanku bagus. Aku mendakwakan Islam. Aku jadi guru Quran, jadi guru tahfiz. Aku mendakwakan tafsir Quran, mendakwakan Islam, mendakwakan kebaikan. Apa kata Allah? Kadzabta, kau dusta kata. Betul, engkau
membaca Quran dengan baik, suara yang bagus, irama yang bagus, tajwidnya bagus, kau juga mendakwakan Quran, tapi kau lakukan itu agar mendapat pujian manusia. Kau membaca Al-Quran dengan baik supaya kau dipanggil imam favorit jamaah. Kau betul-betul membuat suaramu bagus supaya jemaahmu bangga padamu. Engkau mendakwakan Quran supaya kau dipanggil alim, supaya kau dipanggil ulama, supaya kau dipuji-puji sebagai ustaz kondang. Hebat sekali ustaz tu ya, mantap sekali ceramahnya, hebat sekali ceramahnya, enak sekali ceramahnya. Kau sudah dapat pujian itu, kau sudah dapat semua pengakuan itu, diseret ke neraka. Bukan hanya diseret dalam keadaan terkelungkup. Yang ketiga datang lagi. Apa yang kau lakukan? Aku berinfak bersedekah. Di Masjid Al-Munawwarah itu kipas angin ada 10. Itu semua aku yang nyumbang itu. Itu karpet 700.000 semeter. Itu 10 meter aku itu. Tiang-tiang masjid tuh itu satu tiang itu 3 juta itu. Aku semua itu yang membiayai 8 tiang kali 3 juta itu aku. Bahkan kadang-kadang Masya Allah ya, kadang-kadang dia betul-betul ingin pengakuan itu secara nyata ya. Akulah. Kalau bukan karena aku dulu masjid ini nggak ada nih. Aku dulu ini nih, aku yang menyebarkan proposal ke sana kemari. Dari mulai batu pertama aku. Kalau bukan karena aku. Hadirin yang Allah cintai. Maka dari itu semua sia-sia. Yang dia usahakan di dunia sia-sia. Makanya seorang sahabat Nabi yang paling kaya diantaranya selain Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Suatu ketika dia memakan kurma yang paling bagus. Jadi kurma ini banyak kali level-level ya. Banyak jenis-jenisnya. Yang kita makan paling, yang saya ya mungkin ya, mungkin yang sukari, mungkin ya yang premium gitu. Tapi ada yang betul-betul dasar sekali. Jadi suatu ketika Abdurrahman bin Auf ini memakan kurma yang paling mahal, kurma yang paling bagus. Ketika dia makan, dia kunyah, dia telan, air matanya meleleh, dia menangis. Sahabat bertanya, kenapa Abdurrahman bin Auf menangis? Kenapa kau? Kok menangis? Bukankah nikmat yang Allah berikan kepadamu begitu banyak, hartamu banyak, makananmu lezat? Maka Abdurrahman bin Auf menjawab, aku menangis karena mengingat Rasulullah SAW sampai tak makan beberapa hari. Yang dia makan adalah kurma kering yang paling jelek. Sedangkan aku makan terus setiap hari. Kurma yang ku makan adalah kurma yang paling mahal. Aku takut bagianku telah diberikan Allah di dunia. Aku takut semua yang ku dapatkan ini, dunia yang ku peroleh ini, kekayaan yang ku peroleh ini, rumah yang ku peroleh ini, makanan lezat yang ku makan ini adalah bagian dari hidupku di dunia. Di akhirat tak dapat apa-apa, sedangkan di akhirat kelak hanya mendapat siksa saja. Maka hadirin Allah cintai, yuk kita perbagus akhlak kita kepada Allah. Di antaranya yang paling utama akhlak kepada Allah adalah beribadah kepadanya dengan ikhlas. Ingat, tak ada hukum kait ikhlas kepada manusia. Bukan ya, ikhlas itu bukan kepada manusia. Ikhlas itu betul-betul akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nanti ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita tolong dia. Ada orang butuh pertolongan nih, tetangga butuh pertolongan, saudara butuh pertolongan, kita tolong dia dengan ikhlas. Karena Allah berharap pahala. Bukan berharap nanti kalau aku tolong dia, suatu saat aku susah dia pula tolong aku. Itu tidak ikhlas. Ya, itu tidak ikhlas. Yang ikhlas itu adalah aku tolong dia karena pertolonganku kepadanya aku berharap menjadi pahala. Pahala itu kelak menjadi timbangan amal di yaumil mizan. Jadi tidak berharap dari manusia.
tidak berharap dari manusia. Oke, kita bahas, hadirin Allah cintai. Bagaimana sih amalan yang ikhlas itu? Kalau intinya tadi pengertiannya adalah melakukan amal semata-mata karena Allah. Sekarang, amalan yang semata-mata karena Allah itu gimana? Kadang-kadang kan kita rancu, ikhlas karena Allah, karena Allah, karena Allah, karena Allah. Yang karena Allah itu gimana? Maka dibahas ya di berbagai kitab-kitab para ulama, terutama yang saya baca adalah kitab Tanbihul Ghafilin yang ditulis oleh Al-Faqih Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi. Dijelaskan tentang 7 indikator ikhlas. Jadi amal itu ikhlas jika memenuhi 7 syarat dan ketentuan. Selain itu tidak ikhlas. Yang pertama hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ayyamala khaufan min iqabihi. Seseorang yang motivasi amalnya ayyamala khaufan min iqabihi, motivasinya karena takut kepada Allah. Jadi dia beramal karena takut kepada Allah, karena khauf. Bapak Ibu tadi kenapa sholat? Kenapa Bapak Ibu sholat 5 waktu? Kenapa? Apa motifnya? Apa tujuannya? Apa niatnya? Maka harus muncul salah satu motivasi kita sholat 5 waktu adalah karena takut. Aku sholat Ustadz karena takut dosa kalau tak sholat. Takut dosa, betulkah? Adakah itu Bu? Motivasi Bapak Ibu beramal karena takut dosa. Nanti kalau aku tak sholat aku berdosa. Ada, itu ikhlas. Takut apa lagi Bu? Takut apa lagi kalau tak sholat? Kalau kita tidak melakukan yang Allah perintahkan, nanti aku takut Allah marah sama aku. Nanti aku takut nanti Allah tidak berkahi rezekiku. Nanti Allah cabut berkah dari keluargaku kalau aku tak lakukan yang Allah perintahkan. Paling ujungnya adalah nanti kalau aku tidak puasa, nanti kalau aku tidak sholat, nanti aku masuk neraka. Bapak Ibu takut neraka? Kalau beberapa artis takut ya kan, malah dia tantang ya, seperti NM ya. Siapa NM? Nah, nanti kalau disebut nama jadi gibah, jadi inisial saja ya. Wah, apa neraka? Aku ingin masuk neraka. Neraka itu enak, semua keinginan di sana ada, nikmat, banyak kawan-kawan di sana. Ya Allah, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadi Bapak Ibu, ada motivasi ibadah kita itu karena takut nanti masuk neraka. Neraka yang mendidih-didih, siksanya luar biasa. Kenapa tidak berbohong? Karena bohong itu dosa. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, fa innal fujura yahdi ilan nar. Jadi kenapa Bapak Ibu tidak suka bohong? Motivasinya apa? Motivasinya ayyamala khaufan min iqabi, karena takut dosa nanti aku masuk neraka. Ibu, oh Bu, kenapa berbakti sama suami? Adakah salah satunya kalau aku melawan suami, kalau aku menentang suami, kalau aku tidak nurut suami nanti Allah marah? Karena yang paling banyak penduduk neraka itu adalah wanita. Ibu tahu kenapa wanita lebih banyak menduduki neraka? Karena salah satunya adalah mereka tak patuh kepada suami. Mereka kufur kepada suaminya, tak bersyukur ketika suami punya kebaikan 100, punya silap sekali, yang engkau ingat hanya kesilapannya 1 kali, 99 100 kebaikannya engkau lupakan. Itulah kebanyakan wanita, tak bersyukur kepada suami. Maka kenapa kita taat sama suami? Karena takut nanti suami kecewa, suami marah. Kalau suami sudah kecewa berarti murka Allah juga di dalamnya. Ya. Kenapa ibu rajin masak untuk suami, menyiapkan keperluan suami? Ikhlaslah Bu. Ingat Bu, lakukan tugas ibu sebagai istri, melayani suami karena Allah, bukan karena ingin menyenangkan suami, bukan ingin mendapat hati suami. Ibu kok rajin kali masak,
masak enak terus, menyiapkan pakaian suami, mencuci baju suami. Apa tujuannya, Bu? Mendapat hati suami? Supaya suamiku sayang sama aku, supaya suamiku makin cinta sama aku, supaya suamiku tak macam-macam di luar sana. Maka aku setel dia, aku buat pelayanan prima di rumah tanggaku, supaya hati suamiku hanya ada di dalam diriku. Oh, bahaya, bahaya, Bu, kalau ibu melakukan tugas rumah untuk mendapat hati suami. Bahaya. Nanti ibu masak dari pagi sampai jam 11, tiba-tiba tak dimakan suami, pasti ibu kecewa. Karena tugas ibu mendapat perhatian suami. Tiba-tiba suami berkata, masakanmu gak enak, ibu pasti kecewa. Kenapa? Yang ibu pikirkan supaya suami senang. Tidak. Jadi ikhlaslah melakukan tugas rumah, Bu, karena Allah. Supaya apa ibu lakukan semua tugas rumah itu? Supaya Allah suka, supaya Allah tak marah kalau aku sia-siakan amanah untuk melakukan tugasku sebagai seorang istri. Jadi kalau kita lakukan itu karena suami, bahaya, kita kelak takutnya tak dapat lagi timbangan amal di hari pertimbangan kelak, karena kita lakukan untuk dapat hati suami. Kalau tujuan kita beramal untuk mendapat hati manusia, pasti tak dapat. Bu, kalau ibu beramal, bapak beramal, kita semua beramal untuk mendapatkan perhatian manusia, pasti tak dapat. Kalaupun dapat, pasti sedikit. Tapi kalau kita mengejar perhatian Allah, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Hadirin Allah cintai. Kenapa engkau tak berkurban? Kenapa engkau berkurban? Sebentar lagi ibadah kurban. Udah mulai mungkin panitia Ramadan dibentuk untuk menghimpun para pendaftar. Kenapa berkurban, Bapak Ibu? Kalau kita merujuk pengertian ikhlas yang pertama, ayat malah khaufan min iqabi, beramal karena takut. Apa tujuan kita berkurban? Aku berkurban, Ustaz, karena aku takut, Ustaz. Kok takut? Iya, Ustaz, aku takut nanti aku mendengarkan hadis Nabi, orang yang mampu berkurban tapi tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekati musola kami, tempat sholat kami. Bu, Pak, jadi orang yang mampu berkurban, tak mau berkurban, dilarang dekat-dekat dengan tempat sholat. Jangankan masuk, dekat-dekat saya tidak boleh. Artinya apa? Kita merujuk kepada orang-orang yang dilarang masuk masjid, atau yang tak boleh masuk masjid. Di antaranya adalah binatang anjing yang najis, ya. Anjing, babi jangan masuk masjid, ya. Siapa lagi, Bu? Di antara ulama yang mengatakan kafir tidak boleh masuk masjid, walaupun ada yang membolehkan, yaitu orang-orang kafir, ya. Siapa lagi? Orang-orang yang junub, yang berhadas besar, ya, misalkan begitu. Nah, berarti orang-orang yang berkurban, mampu berkurban, tak mau berkurban, mereka seperti anjing dan babi, mereka seperti berhadas besar, artinya kotor kali orang itu, mereka seperti orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu najis misalnya. Wah, ngeri kali rupanya, Ustaz. Ancaman bagi orang yang tak mau berkurban padahal mampu berkurban. Aku tidak mau seperti hewan najis, aku tidak mau seperti orang yang berhadas kotor, aku tidak mau seperti orang kafir yang dilarang ke masjid. Maka aku berkurban, Ustaz, supaya aku tidak termasuk orang yang diancam itu. Jadi beramal karena takut ancaman. Tapi beramal karena takut ini adalah yang paling bisa dikatakan paling bawah. Bukan tidak ada bawah, tidak ada atas, ini satu kesatuan sebenarnya, ya. Tapi sama seperti anak. Nak, cuci piring yang nak, ya. Kalau nggak kau cuci, nggak aku kasih kau uang jajan. Maka orang yang menuruti perintah ibunya untuk mencuci piring karena takut tidak dikasih uang jajan, boleh juga, bagus itu, bagus. Tapi kurang bagus. Masa diancam dulu baru mau? Masa diancam dulu baru mau? Nah, sebagusnya tidak perlu diancam. Sehingga adalah seorang sufi berkata, bernama Robiatul Adawiyah, aku beramal melakukan yang Allah perintahkan, aku beramal meninggalkan yang Allah larang, bukan karena takut neraka. Ada. Tapi ini jangan dijadikan dalil bahwa
Orang yang beramal karena takut neraka itu tidak ikhlas. Jangan. Perlu kita takut neraka. Memanglah kita diperintahkan takut neraka. Tapi ini adalah sebuah tingkat makom yang lebih tinggi tentu saja seorang Rabi'atul Adawiyah. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah. Jadi ada yang lebih bagus maksudnya. Artinya tetap harus takut ya, beramal karena takut neraka, takut azab Allah. Apalagi sekarang nih dahsyat sekali bencana alam dahsyat sekali. Bagaimana bencana alam baru-baru ini, banjir bandang, longsor, banyak yang meninggal dunia. Di Arab Saudi pun kemarin beberapa bulan yang lalu ada kecelakaan, meninggal 20 lebih orang. Dahsyat sekali. Jadi kita takut datang bencana sehingga kita tinggalkan dosa. Itu boleh, itu ikhlas. Ya. Tapi bukan yang terbaik. Jadi tidak perlu ancaman sebenarnya. Tapi ada di nomor 2 yang lebih bagus. Indikator ikhlas yang kedua adalah ayyamala tama'an li sawabihi. Beramal karena ingin balasan dari Allah, kebaikan dari Allah. Contoh, kalau yang pertama tadi Bapak Ibu, ikhlas yang pertama, beramal karena takut siksa Allah, beramal karena takut diancam oleh Allah. Kalau yang kedua, beramal karena ingin kebaikan dari Allah, berharap kebaikan dari Allah. Bapak Ibu, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu harapkan dari sholat 5 waktu? 1, dapat pahala. Apakah ikhlas orang yang berharap pahala dari amalnya? Itu ikhlas. Walaupun ada beberapa ustadz yang mengatakan di luar sana mengatakan beramal berharap pahala, mana boleh ikhlas itu? Beramal itu karena Allah, bukan karena ingin pahala. Kok sungsang pikirannya? Bukankah pahala itu dari Allah? Apalagi kita harapkan daripada amal-amal kita? Berharap wahtisaban, ya, ampunan Allah, ghufirallahu, berharap ampunan Allah. Kita berharap ampunan Allah dari sholat 5 waktu kita. Jadi ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa sholat dengan sholat berikutnya menggugurkan dosa. Kita sholat subuh nih, nanti sholat zuhur jam 12:30, itu kan sekitar 6 jaman, sekitar 6 jam. Maka 6 jam ini dari jam 6 sampai jam 12:30 kan kita beraktivitas, bertetangga, bekerja, bertani. Dalam sebuah aktivitas ini kadang-kadang buat dosa. Jadi ketika kita sholat zuhur, maka dosa dari jam 6 ba'da subuh sampai zuhur nanti selesai sholat, maka diampuni semua dosanya. Nanti zuhur 1:30, asar 3:30, maka ada sekitar 3 jam atau 2 jam lebih buat dosa kita. Maka ketika sholat asar, dosa itu diampuni. Begitu juga dengan amal yang lainnya. Umroh dengan umroh berikutnya menggugurkan dosa. Begitu juga dengan puasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa yang telah lalu. Begitu juga dengan amal-amal yang lainnya. Infak sedekah. Infak sedekah itu juga membersihkan harta, membersihkan jiwa, membersihkan diri dari dosa-dosa. Makanya kalau ada kita pelanggaran, diperintahkan itu adalah sedekah. Contoh, dia dilarang berhubungan intim di siang hari Ramadan, malah dia lakukan hubungan intim di siang hari Ramadan. Apa hukumannya? Kafarat. Apa kafaratnya? Sedekah, memberi makan 60 orang miskin. Sedekah itu menggugurkan dosa. Ketika kita melakukan pelanggaran, kita haji umroh, sudah ihram, rupanya masih membunuh binatang, masih mencabut rumput, merusak tanaman, maka membayar damnya, memberi makan orang miskin juga. Jadi rata-rata untuk menggugurkan dosa itu, asal setiap dosa diikuti dengan sedekah, mengeluarkan harta. Nah, begitu juga kalau membunuh, ada nanti denda kepada orang keluarga yang dibunuh, denda berapa misalnya, tetap sedekah. Jadi apa yang Bapak Ibu harapkan dari amal-amal kita? Di antaranya pahala. Apalagi Bapak Ibu? Ampunan dosa. Apalagi Bapak Ibu dari amal-amal kita sehari-hari yang kita harapkan? Dapat keberkahan hidup,
dapat rahmat Allah, dapat kasih sayang Allah, dimudahkan oleh Allah, dilapangkan oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan semua urusan-urusan hidupnya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Maka orang-orang yang bertawakal kepada Allah akan ditunjukkan jalan keluar bahkan dari arah yang tak dia sangka-sangka. Bolehkah beramal berharap kemudahan dunia? Tak apa-apa, tak masalah. Tapi kemudahan itu adalah kemudahan dari Allah, bukan kemudahan dari manusia. Ini beda-beda tipis hadirin. Jadi riya dan syirik itu beda-beda tipis hadirin. Ikhlas dengan riya itu beda-beda tipis. Jadi harus betul-betul hati itu dijaga. Contohnya kita sholat istikharah supaya diberikan petunjuk untuk melakukan sesuatu. Nah, itu kan istikharah itu karena punya urusan dunia, punya masalah dunia, dilakukan dengan sholat istikharah supaya urusan dunianya selesai. Jadi bolehkah sholat agar mudah urusan dunia? Silahkan. Yang tak boleh itu adalah dengan itu sholat nanti orang itu akan memudahkan aku. Dengan aku sholat nanti bos di kantor akan tunduk kepadaku. Dengan aku sholat ini, tahajud ini nanti orang-orang akan memuliakanku. Tidak. Yang kita harapkan adalah dari Allah. Nanti kalau aku sholat ini Allah akan mudahkan urusanku. Nanti kalau aku sholat ini Allah akan lancarkan urusanku. Tetap muaranya ke Allah, bukan ke manusia. Nah, jadi hati-hati hadirin Allah. Walaupun nanti kemudahan itu dari manusia, tetap itu adalah wasilah. Manusia itu hanya wasilah, tetap Allah yang memudahkan. Jadi boleh Bapak Ibu ya, beramal untuk dapat pahala boleh, itu ikhlas. Beramal supaya dapat ampunan dosa itu boleh, itu ikhlas. Beramal supaya dapat berkah hidup dunia ini boleh, itu ikhlas. Apa tujuan Bapak Ibu bersolawat? Salawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Apa tujuannya bersalawat? Man shalla alaihi salatan wahidan, siapa yang bersalawat sekali, sallallahu alaihi asyraf salawat, maka Allah akan bersalawat 10 kali. Bapak Ibu, jadi ada saya mendengar, untuk apa salawat rajin-rajin yang diharapkan mobil? Salawat, pengen punya mobil kok salawat? Pengen dapat istri kok salawat? Pengen urusan mudah kok salawat? Hadirin ya Allah cintai, salawat itu sekali kita bersolawat, maka Allah akan bersolawat 10 kali. Para ulama menafsirkan salawat Allah itu diantaranya adalah Allah turunkan 10 keberkahan. Keberkahan itu tentu saja ziyadatul khair, kebaikan, kebaikan-kebaikan. Berkah itu kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat dalam kehidupan. Jadi kalau kita bersalawat sekali, Allah turunkan kebaikan 10. Apa saja kebaikan itu? Kebaikan dunia kah? Kebaikan akhirat kah? Sehingga misalnya kita nggak punya anak, sehingga ustadz-ustadz banyak-banyak sholawat. Apakah ustadz yang mengamanahkan amalan sholat itu salah? Masa sholat untuk dapat anak? Belum tentu salah. Seorang tua sudah menikah puluhan tahun tak punya anak, diajarkan banyak-banyak sholawat. Boleh, tak masalah. Siapa tahu sekali dia bersalawat dikasih Allah 10 kebaikan, salah satu kebaikan itu punya anak. Baiknya punya anak Bapak Ibu? Apakah itu rezeki dari Allah? Keberkahan dari Allah? Yes. Atau Bapak Ibu punya anak ingin tes polisi? Ya udah salawatin aja, banyak-banyak salawat, kata ustaz-ustaz menasihati. Ustaz kasih aku amalan ustaz, anakku mau tes polisi supaya lancar. Banyak-banyak salawat Bu. Apakah salah? Tidak. Banyak-banyak salawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Sekali bersalawat, 10 kali Allah bersalawat kepada kita. Apa salawat Allah yang 10 itu? Kebaikan-kebaikan. Lulus anak kita polisi, mencapai cita-citanya. Apa itu keberkahan? Kebaikan? Yes. Tapi yang tak boleh adalah ketika dia salawat, kemudian anaknya tak jadi polisi, tak diterima jadi polisi, kemudian dia mengatakan, dusta itu hadis, itu tak boleh.
Karena itu pembahasan doa, pembahasan harapan kepada Allah. Doa itu pasti dikabulkan, tapi mungkin diganti, tidak polisi. Anakmu nanti sudah aku agendakan jadi pengusaha sukses, bukan jadi polisi. Jadi jangan langsung memponis, nggak dikabulkan sholawatnya, tidak ya. Jadi boleh, silahkan beramal karena berharap pahala, silahkan beramal karena agar dimudahkan urusan-urusan kita dunia akhirat, silahkan. Itu ikhlas, yang pastinya dalam hati kita hanya Allah yang memudahkan, bukan untuk mencari perhatian manusia supaya mudah hidup kita, tidak, tapi mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadirin cintai, ikhlas yang ketiga adalah ayyamala haya'an minhum. Ayyamala haya'an minhum, beramal karena malu kepada Allah. Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu iman. Malu yang bagaimana yang iman? Malu kalau tak sholat. Bagaimana tak malu? Dia dikasih sehat, di antara banyak orang sakit, tapi sehatnya digunakan maksiat, harus ada malu. Dia dikasih harta, tapi tak mau sedekah, padahal di dalam hartanya ada hak orang. Artinya dia makan hak orang. Harus ada malu makan hak orang. Malu tak berkorban padahal banyak hartanya. Malu itu beramal boleh karena malu kepada Allah. Kenapa kau berkorban? Iya, kalau level pertama ikhlas, aku takut dosa kalau tak berkorban. Level kedua ikhlas yang lebih bagus, aku ingin dapat pahala dengan kurban ini, setiap bulunya nanti bernilai pahala. Coba hitung berapa bulunya itu, berapa puluh ribu bulunya, segitulah jumlah pahalaku. Makanya aku berkurban. Nanti kurbanku ini berharap aku nanti menjadi kendaraanku menuju Allah. Itu ikhlas yang kedua. Ikhlas yang ketiga, kenapa kau berkurban? Aku malu kepada Allah. Kok malu? Malu aku kalau tak berkurban. Kok bisa pula malu? Baik kali Allah sama aku. Baik kali. Dulu aku melarat, sekarang aku punya semuanya. Aku punya rumah, aku punya ini. Allah cuma minta sedikit, masa aku tak mau? Itu malu. Bagus sekali itu. Kenapa kau berkurban? Iya, malu aku kalau tak berkurban. Kok bisa malu? Gini Ustaz ceritanya Ustaz. Rokokku sempurna, harganya 30.000 Ustaz. Sehari aku habis 30.000 untuk rokok Ustaz. Kalau sehari 30.000 Ustaz, sebulan kan 30.000 kali 30 kan 900.000 Ustaz. 900.000 kali setahun Ustaz, udah 9 jutaan Ustaz. Lebih untuk rokok aja Ustaz. 10 juta Ustaz aku keluarkan untuk rokok aja Ustaz. Sekali Rasul bilang berkurbanlah. Aku bilang tak mampu Ustaz. Padahal untuk rokok 9 juta aku mampu sekali setahun. Kurban cuma 2,5 juta, aku bilang tak mampu. Malu aku bilang tak mampu Ustaz. Malu. Tapi sayang, sungguh sayang, hari ini banyak orang tak tahu malu. Sehingga rusak iman itu karena hilang rasa malu. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, maka harus betul-betul kita banyakin rasa malu dalam diri ini. Di antara wujud ibadah itu sebab syukur, sehingga kita sangat hafal dengan firman Allah, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nikmat yang kuberikan kepadaku begitu besar. Ini habis, oke. Jadi salah satu wujud daripada nikmat itu adalah dengan sholat, dengan ibadah. Jadi udah dikasih dia banyak nikmat, tapi nggak sholat kan harus malu kita. Contohlah terakhir. Ada orang baik sama kita, baik kali dia sama kita. Suatu saat dia diundangnya kita, dia datang acara pernikahan anakku ya, tak datang kita. Kira-kira besok bertemu dengan orang ini apa rasanya? Kenapa malu? Masya Allah, itu iman. Karena menghadiri undangan adalah wajib, perintah Allah, perintah Rasulnya. Sehingga kalau bertemu misalkan malu dia, itu adalah iman, malu yang bagus. Kadang-kadang ada orang tak ada rasa apa-apa, bodoh aja. Memang mukanya itu betul-betul rata, tidak ada lagi rasa-rasa yang lain.
Tidak ada lagi perasaan malu, bahaya. Begitu juga kalau ada orang Allah baik sama kita, kebaikan Allah banyak, tapi kita tidak melakukan yang Allah perintahkan, maka harus ada rasa malu. Itu 3 ikhlas dari 7. Semoga Allah mudahkan. Itu saja kita amalkan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama sebagai kesimpulan adalah jangan dulu bangga dengan amal-amal kita. Kita tes, kita koreksi kembali niat-niat dalam hati kita. Karena riya dengan ikhlas sangat tipis. Yang pertama masuk neraka bukan orang-orang yang bermaksiat, tapi orang-orang, seorang yang berjihad, orang yang berbaca Quran, orang yang bersedekah. Semua itu sia-sia karena tidak ikhlas. Apa itu ikhlas? Melakukan semua semata-mata karena Allah. Apa yang semata-mata karena Allah itu 7. 3 diantaranya adalah: pertama, beramal karena rasa takut kepada Allah. Kedua, beramal karena berharap kebaikan dari Allah. Ketiga, beramal karena rasa malu kepada Allah. Semoga manfaat. Banyak salah tentu saja, mohon diberikan maaf. Kita semua yang masih berada di bulan Syawal ini, taqabbalallahu minna wa minkum, syiyamana wa syiyamakum. Semoga amal-amal kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah. Tetap istiqomah menghidupkan amal-amal Ramadan 11 bulan ke depan. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.